Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية الأخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمة عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرمه. Alhamdulillah, para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang terbaik pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satu limpahan nikmat yang terbesar, Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan nikmat tambahan umur. Makanya Nabi mengatakan, man asbaha, barang siapa di antara kalian berada di waktu pagi. Kenapa berada di waktu pagi? Karena ini senada dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam setiap pribadi-pribadi ruh orang-orang yang sudah meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan dialah Allah pula yang menggenggam ruh-ruh orang-orang yang sebelum mati fi manam, dalam waktunya tidur. Jadi di hadapan Allah orang mati sama orang tidur sama. Makanya jangan banyak tidur. Takut apa? Takut ruhnya nggak balik, karena di hadapan Allah sama. Makanya kita sudah pernah sampaikan, kalau pernah bermimpi dengan orang yang sudah meninggal, maka bisa jadi mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Artinya ruhnya orang hidup itu diangkat oleh Allah menuju ke alam ruh. Makanya dalam tafsir dikatakan, inna arwahal amwat wal ahya taltaki fil manam. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang mati dan ruhnya orang-orang yang hidup itu akan bertemu di alam mimpi. Fayata'arafu ma sya'allah, maka Allah jadikan mereka saling mengenal sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka saling kenal sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Allah?
fayumsikul lati qada 'alaihil maut. Kemudian Allah menahan ruhnya orang-orang yang mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah mengembalikan ruhnya orang-orang yang tidur ketika waktunya bangun, ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Berarti hari ini kenapa berada di waktu pagi? Gambarannya bahwa Allah mengembalikan ruh kita dan Allah memberikan kita tambahan nikmat umur. Maka bersyukur kepada Allah, kalimat yang terbaik ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, ketika kita berada di waktu pagi, mu'afan fi jasadihi, Allah berikan kita pagi hari ini mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya. Alhamdulillah, Allah berikan kita fisik yang sehat. Makanya kalau di dalam doa zikir pagi itu ada doa apa? Allahumma afini fi badani. Artinya apa itu? Ya Allah, afini, afiyah, sehatkanlah fi badani, badanku. Alhamdulillah. Yang kedua, aminan fi syurbi, aman dalam rumah tangga kita, aman dalam lingkungan keluarga kita, aman dalam lingkungan tempat tinggal kita. Indahu qutu yaumi, ada makanan pokok satu hari. Faka'annama izat lakhud dunya, maka seolah-olah dia sedang menggenggam dunia. Jadi kata Nabi, orang kaya, sehat, aman, sama apa lagi? Ada makanan untuk satu hari. Faka'annama izat lakhud dunya, maka hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika selesai Ramadan, di dalam surah Al-Baqarah 185 Allah mengatakan apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan Ramadan kalian. Kalau sudah sempurna, walitukabbirullah, dan hendaklah kalian membesarkan, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah ala ma hadakum, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah, wa la'allakum tashkurun, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya selesai Ramadan, hendaklah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Apa tanda syukur itu? Kalimat syukur. Kalau kata Nabi, orang bersyukur itu, kalau kita lihat dalam satu hadis, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau istiqamah menjalankan qiyamul lail hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki Rasulullah itu apa? Bengkak. Kenapa? Padahal sudah turun maksum Rasulullah itu. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasul? Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang telah berlalu, dan Allah telah melindungi engkau ya Rasul dari dosa-dosa di masa yang akan datang? Artinya ma'sum. Jawaban Nabi apa? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Bukankah aku senang kalau aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Jadi tanda syukurnya Rasulullah itu dengan apa? Meningkatkan kualitas ubudiyah dengan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya seorang Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan,
Wa min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Dan di antara tanda-tanda orang yang diterima amal ibadahnya, di antara tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan kita, di antara tanda diterimanya qiyamul lail kita, di antara tanda diterimanya tilawatil Quran kita, dengan semua fasilitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tanda diterimanya kalau kata beliau al hasanatu ba'daha, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang sama setelahnya. Jadi kalau tolak ukur sukses tidaknya orang Ramadan bukan di bulan Ramadannya, tapi apa? Setelahnya. Masihkah salat tarawih itu berlanjut, atau kalau di luar Ramadan disebut dengan qiyamul lail ataupun tahajud? Masihkah tilawatil Quran di luar bulan Ramadan berlanjut? Masihkah sedekah di luar bulan Ramadan berlanjut? Masihkah puasa di luar Ramadan berlanjut? Itu bagian dari tanda-tanda diterimanya satu ibadah. Jadi tolak ukur diterimanya satu ibadah, kalau bahasa singkatnya Allah memberikan kepadanya istiqamah di atas amal salih sampai nanti kematian memisahkannya. Maka salah satu tanda diterimanya ta'lim yang kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya Allah bimbing kita, diberikan kemudahan untuk ta'lim. Alhamdulillah, hari ini setelah kita libur kurang lebih 2 minggu lah, hampir 1 bulan kita libur. Setelah itu kita lanjutkan dengan bab yang sama. Kita masih mengkaji kitab Minhajul Muslim. Sekarang sudah sampai kepada bab yang kedua. Bab yang pertama yang sudah kita bahas bab tauhid. Ini bab yang paling berat pembahasannya. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulullah SAW ditempatkan di kota Makkah selama 13 tahun. Itu hanya penekanan tentang apa? Tauhid. Belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah yang lain, belum ada. Jihad belum ada, perang belum boleh. Di kota Makkah itu hanya menguatkan akidah dan akidah. Padahal berapa lama di kota Makkah? Nabi di kota Makkah berapa lama? Sejak diangkat jadi Nabi selama 13 tahun, dan di kota Madinah selama 10 tahun. Makanya Rasulullah beliau menjadi seorang Nabi itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di kota Madinah, di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Kalau perintah masalah syariat itu belakangan, yang penting akidahnya dulu kuat. Makanya kalau akidah sudah kuat, apapun perintahnya maka akan berubah menjadi ringan. Seperti perintah pertama tauhid tentang ma'rifatullah. Kalau orang sudah mengenal Allah, maka semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah perintah yang ringan. Maka sekarang di antara penguatan setelah tauhid itu ada namanya adab. Atau nanti ada bab yang ketiga namanya akhlak. Sekarang kita akan bahas tentang masalah adab terlebih dahulu. Karena ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Seperti anak-anak zaman sekarang ini, ilmunya anak-anak subhanallah, tapi adab kepada guru yang hilang. Kalau di zaman bapak dulu SMP lewat depan kantor lu gak berani, depan guru nunduk. Kalau sekarang kantornya dijadikan tempat lari-lari sama anak-anak. Zaman sekarang berarti apa yang hilang? Adab sama akhlak. Kalau kita lihat tolak ukur pembelajarannya Luqman dalam surah Luqman kepada anak-anaknya, pelajaran pertama itu adalah pelajaran tauhid. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Ini pelajaran tauhid. Hablum minallah terkait dengan masalah hati.
Kemudian yang setelah tauhid baru kemudian akhlak. Apa akhlak yang diperintahkan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Wahai anak-anakku, kalau nanti kedua orang tuamu menyuruhmu, memaksamu untuk apa? Antusyrika bi, untuk engkau berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati perintah siapa? Orang tuamu. Padahal perintah orang tua itu adalah perintah wajib yang harus kita taati. Tapi kalau dalam perkara yang bermaksiat, fala tuti'huma. Tapi ingat, ini adab dan akhlaknya apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap engkau perlakukan orang tuamu yang berbeda agama itu sebagai orang tua, sebagaimana orang tua selama mereka masih hidup di dunia. Berarti itu pelajaran apa? Adab. Setelah adab baru nanti syariat. Kalau syariat itu gampang, gak belajar masalah sholat, belajar masalah puasa, itu ilmu yang lebih mudah. Tapi kalau belajar adab ini yang penting, yang dan butuh waktu yang begitu lama. Baik, kita akan bahas tentang adab. Apa adab itu? Kalau kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'dhum anhu bi anna al-akhdhu bi makaril akhlaq. Adab, kalau kata beliau, al-isti'mal, menerapkan ma yuhmadu, segala apa yang dipuji oleh manusia, baik berupa qaul, perkataan, wa fi'lan, perbuatan, wa abbara ba'dhum anhu, dan sebagian ulama juga mendefinisikan abbara ba'dhum anhu dengan apa? Adab merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu apa? Segala perbuatan yang mendatangkan pujian dari manusia dan juga bisa mendatangkan pujian dan ridho dari Allah. Itu yang disebut dengan adab. Dan setiap adab itu berbeda-beda. Setiap daerah kadang punya adab yang berbeda-beda. Contoh, kalau orang Arab itu ketika bertemu dengan orang, salah satu bentuk adab ketika ketemu dengan anak, dia bahkan pegang bagian kepala. Kalau pegang bagian kepala ini, kalau orang Arab bagian apa? Tanda cinta. Kalau orang Jawa lama ya. Ini sirah, ini bahasa kita Pak. Ya, mahkota. Kalau dia dipegang seolah kemudian apa? Menghinakan. Jadi beda. Kemudian ada lagi, orang Arab itu paling benci kalau dipegang bagian pantat belakang. Kalau kita jadi beda. Ini tapi kalau adab kepada, nanti dia adabnya kepada Allah, ini insya Allah sama. Tapi kalau kemudian dalam keseharian itu berbeda-beda. Kalau kita, anak kita diajarkan ketika lewat di depan orang tua nunduk. Ada yang bukan dengan cara nunduk, dengan cara apa? Kalau orang Jawa itu sungkeman, itu jalan pakai lutut. Itu bagian dari adab. Baik. Adab itu apa? Segala perbuatan yang bisa mendatangkan pujian dari manusia. Dan segala perbuatan yang bisa mendatangkan pujian kepada manusia. Kita lihat bagaimana para ulama itu dalam belajar adab. Salah satunya nih Imam Malik rahimahullah. Ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilm. Kata beliau, belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Kenapa Imam Malik menekankan belajar adab dulu sebelum belajar ilmu? Karena nanti ketika belajar ilmu itu pasti akan mendapati perbedaan-perbedaan, akan mendapati ikhtilaf-ikhtilaf. Orang kalau sudah belajar adab, maka melihat perbedaan ikhtilaf itu dengan pandangan ilmu, bukan dengan pandangan asabiyah. Mohon maaf ya, kayak masalah perbedaan hari raya. Yang berbeda itu kan apanya?
harinya, tanggalnya sama, sholatnya sama, takbirnya sama. Kenapa berbeda? Ya karena nggak sama. Contoh, perhatikan kalian, ini kan pasti Pak, kita pasti akan mendapati itu. Kalau sudah mendapati itu, maka pasti orang kalau beradab tidak akan pernah menyalahkan yang barangkali sama-sama punya latar belakang ilmu. Sambil satu contoh, kisahnya ketika Gus Bak ditanya tentang apa? Ru'yah sama hisab. Selama ini kita pahami hisab itu Muhammadiyah, ru'yah itu NU, bukan. Sama dengan kunut itu NU, enggak kunut Muhammadiyah. Orang kalau punya adab dan kemudian sudah belajar ilmu, maka pasti akan mentolerir perbedaan itu. Kenapa? Masa Imam Syafi'i kemudian ketua PBNU gitu, kemudian Imam Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah. Memang zaman itu sudah ada? Enggak ada. Artinya apa? Pasti mendapati perbedaan. Perbedaan ini yang selama masih perbedaan dalam koridor yang masih mu'tabar, sama-sama dibahas oleh para ulama dan punya dalil yang kuat, maka kedepankan apanya? Adab. Makanya beliau mengatakan belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Sekarang kan kita rata-rata langsung belajar ke ilmu, adab dibiarkan, terjadi perbedaan kemudian akan dibawa saling benci. Padahal subhanallah ya, kayak contoh mohon maaf ya, NU Muhammadiyah. Lah itu punya latar belakang ilmu yang sama. Guru yang sama. Kemudian nasab yang sama. NU itu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'arinya. Kemudian Muhammadiyah dengan Ahmad Dahlannya. Itu sama-sama bersumber dari tokoh dari Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra itu kalau kisahnya, sejarahnya melahirkan dua tokoh di Indonesia, ada namanya Maulana Ishaq sama Maulana Ibrahim. Jangan kalau pengen tahu Syekh Jumadil Kubra, di makamnya sekarang ada di Mojokerto. Ada yang pernah ke sana? Itu kalau silsilahnya itu masuk kategori cucu Rasulullah yang ke-18. Makanya Ahmad Dahlan sama Hasyim Asy'ari itu habaib yang tidak menggunakan kala habaibnya, karena masih bersambung dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngecek silsilah jenengan, barangkali masih ada cucu Nabi yang kesekian. Kok tak panggil Habib? Itu kan hanya panggilan saja, Habib. Habib itu artinya apa? Habib, kekasih. Ada kemudian apa? Maka dengan kata-kata jenengan kemudian memanggil kekasihnya atau memanggil istrinya dengan panggilan Beb. Beb itu dari kata bib. Bib itu artinya dari kata Habib. Beb, sini Beb. Artinya apa? Kekasih. Jadi jangan manggil Beb, Beb. Ini panggilan dari kalimat apa? Habib. Kalau jangan dipanggil Beb, ya wajar. Itu bagian dari tanda cinta. Tapi kalau ada bebek lewat, jangan. Jadi bukan menyamakan dengan itu dari kalimat Habib. Makanya ada lagu Habibi, kekasihku. Habibi. Siapa Habibi? Jadi kalau orang mengatakan ya Habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku ya Rasulullah. Jadi selama ini Habib itu dinisbahkan kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab ini penting, bahkan jauh lebih penting daripada ilmu. Kita lihat kemudian kata Ibnu Mubarak, ta'allamna al-adaba 30 'ama. Ibnu Mubarak mengatakan kami
belajar adab itu selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma, dan kami belajar ilmu 20, hanya 20 tahun. Jadi belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Karena kalau belajar ilmu, artinya ilmu itu kan sudah bisa dipelajari 20 tahun, insya Allah sudah bisa punya ilmu. Contoh, kita thalabul ilmi di pondok pesantren rata-rata 6 tahun itu sudah punya kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu ini kemudian ketika nanti mau diterapkan di masyarakat, maka kemudian kunci ini bisa dipakai. Semua pondok pesantren itu hanya memberikan bekal apa? Ilmu. Ini kuncinya. Kunci ini mau dipakai apa? Maka nanti kemudian dikembangkan. Nggak bisa kemudian langsung. Kunci ini kan butuh apa? Butuh gembok. Dan gembok ataupun butuh masyarakat untuk bisa diamalkan. Sedangkan kalau belajar adab, kenapa lama? Bukan adabnya yang lama, tapi apa? Menerapkan dari satu ilmu adab, diterapkan dalam kehidupan kita, ini yang butuh waktu, butuh proses. Contoh, sabar. Sabar itu kan akhlak. Belajar apa definisi sabar? Gampang. Prakteknya yang lama itu bukan memahami apanya definisinya, yang lama belajarnya apa? Di praktek. Makanya beliau mengatakan kami belajar adab itu 30 tahun. Subhanallah. Kemudian Makhlad bin Al-Husain, beliau mengingatkan kepada Ibnul Mubarak, nahnu ila katsiri minal adabi ahwaju minna ila katsiri minal hadith. Kata beliau, kami itu terhadap adab itu jauh lebih butuh dibanding dengan kami butuh dengan ilmu. Jadi artinya antara adab, penerapan adab dengan ilmu lebih butuh apa? Ada. Apalagi zaman sekarang, anak-anak ketika mondok, insya Allah semua masyarakat memahami, ilmunya insya Allah mumpuni. Tapi ketika kembali ke masyarakat, tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka kemudian orang tidak akan melihat ilmunya, tapi melihat apanya? Akhlaknya, adabnya. Makanya kelemahan pondok-pondok sekarang itu, yang pondok-pondok modern itu lebih memprioritaskan apa? Ilmu daripada adab. Sedangkan pondok-pondok tradisional zaman dulu itu lebih mendahulukan apa? Adab dulu, baru kemudian berilmu. Makanya ketika ketemu dengan Pak Yainya, mereka berhenti berdiri nunggu ulama itu lewat. Kalau zaman sekarang Pak Yainya lewat, ya dilari-lari depannya. Ini sudah berbeda, sudah bergeser apanya? Zamannya. Maka anak-anak kita kuatkan belajar adab. Baik. Ini juga masalah nih. Kenapa harus belajar adab? Karena pasti kita akan mendapati perselisihan. Kalau kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amal ikhtilafu fil ahkam fa aktaru min ayyam tabita walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syanta hajara lam yabqa bainal muslimina asmatun. Kata beliau, adapun perselisihan fil ahkam dalam masalah hukum fa aktsaru apa? Ya, jumlahnya enggak terbilang. Perbedaan masalah hukum itu pasti apa? Bawaannya bahkan nggak bisa dibilang itu. Contoh gini ya, hukum makan kepiting halal apa haram? Kepiting. Loh, kok gak wani jawab? Halal yang di laut. Kalau yang di apa namanya, sungai itu loh, yang kecil-kecil apa? Yoyo itu halal apa haram? Lagi gak pernah makan kan? Sekarang saya nggak tanya jenengan makan apa enggak. Pertanyaannya halal apa haram? Kalau yang di laut halal. Kalau yang di sungai haram. Kenapa? Kecil-kecil. Oh, berarti hukumnya itu dilihat dari apanya? Ukuran.
Contoh lagi, perbedaan ini pasti akan terjadi. Contoh, mohon maaf Bapak berjalan naik sepeda motor, kemudian ada ayam nyebrang, ketabrak, kemudian ayam sudah Pak nggak mati, mama siapa nih? Sekelepak-kelepak lah, belum mati. Kemudian karena ayamnya besar, Bapak lari ngambil pisau, bismillah, sembelih, mati. Halal apa haram? Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau Imam Malik kalau tidak salah mengatakan apa? Iki haram. Kenapa? Karena ayam itu walaupun dibiarkan akan mati. Gak usah disembelih akan mati. Pertanyaannya, dia mati itu karena sembelihnya apa mati karena tabraknya? Wes bingung. Yo. Kalau Imam Syafi'i halal. Kenapa? Kalau dibiarkan dia akan mati mungkin 5-10 menit, tapi karena disembelih matinya sekarang. Oh, berarti matinya karena boleh. Jadi kan pilih yang mana? Oh, gimana? Oh, kalau besar halal, kalau cili. Jadi kan tolak ukur kita artinya begini, hukum itu kalau dalam perkara masalah hukum kita pasti akan terjadi perselisihan. Fa'aktaru min ayyam tabita. Kemudian seandainya kullama ikhtalafal muslimana fi syai'in, seandainya dua orang muslim ikhtalafa berselisih fi syai'in dalam satu perkara, tahajara, maka kemudian bermusuhan, lam yabqa bainal muslimin, maka tidak ada lagi persaudaraan pada setiap seorang muslim. Jawab, bayangkan Pak, kalau dalam setiap perselisihan kemudian terjadi permusuhan, ya maka tidak ada lagi namanya ikatan persaudaraan sesama muslim. Nah, makanya kemudian belajar adab didahulukan daripada belajar ilmu. Penerapannya yang lama, sedangkan kalau belajarnya sebentar, yang butuh penerapan adalah yang lama. Nah, contoh, seandainya yang ini tadi bilang haram, tadi bilang halal. Kalau yuyu itu haram, kalau kepiting halal. Apalagi racungan, mahal. Ini gak bisa tolak ukurnya. Maka kemudian gimana? Kalau terjadi perselisihan, ya enak. Sebagaimana nih pendapatnya Imam Syafi'i. Wah, enak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kepada Syekh Asy-Syadafi, atau bisa dikenal dengan nama Abu Musa. Beliau mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin. Kata beliau, kata Imam Asy-Syafi'i, wahai Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana, bukankah kita masih tetap bersaudara, wa illam nantafiq fi mas'alatin, walaupun kami berbeda dalam salah satu pendapat. Kan enak kayak kita. Oh, yang mau engkau kunut, aku ndak, kan enak. Imamnya kunut, kita yang nggak usah sujud duluan. Berdiri dulu. Yang aku nggak mau kunut, nggak usah kunut. Cuma kalau imamnya kunut, jenengan jangan sujud. Sudah dihormati. Kenapa terjadi perbedaan? Dan perbedaan ini itu tidak akan pernah lepas dari namanya hukum. Makanya hukum itulah yang kemudian penjabarannya luas. Dan dahulukan apa? Ada salah satu contoh begini Pak, dan ini kisah nyata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para sahabat baru kembali dari kota Makkah. Jadi setelah peristiwa perang namanya perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang Parit, maka Rasulullah di tahun yang ke-6 terjadi perintah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Berangkat Rasulullah dengan pasukan, tidak membawa senjata ke kota Makkah. Tujuannya apa? Haji. Sudah miqat, ngambil miqatnya di Bir Ali atau Bi'ru Ali di kota Madinah. Berangkat menuju ke kota Makkah. Ketika sudah sampai di Hudaybiyah, Nabi berkemah terlebih dahulu sebelum masuk ke kota Makkah. Kenapa? Dikhawatirkan dengan jumlah pasukan yang banyak, dianggap sama penduduk kota Makkah dianggap mau nyerang. Makanya Nabi berkemah di situ terlebih dahulu. Setelah itu mengirim utusan
Yang diutus saat itu pilihannya jatuh kepada Utsman bin Affan. Kenapa Utsman? Sahabat Utsman yang diutus karena sahabat Utsman itu masih punya banyak famili yang tinggal di kota Makkah. Jadi insya Allah lebih aman. Apa tugasnya? Memberitahukan kepada seluruh penduduk kota Makkah bahwa rombongan kaum muslimin sudah berada di Hudaybiyah, mau masuk ke kota Makkah untuk menaikkan ibadah haji. Penduduk kota Makkah menolak, gak mau, sampai terjadilah negosiasi. Terakhir negosiasinya kemudian yang diutus ada Suhail bin Amr. Ini tokoh saya bahas kemarin sebelumnya di Masjid An-Nur di RTI itu. Suhail bin Amr ini itu orator ulung, Pak. Yang sampai Umar, walaupun ada yang mengatakan dhaif tapi dia mengatakan hasan kedudukan hadisnya, Umar pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, lepaskanlah Suhail bin Amr. Berikan kepada si kesempatan untuk mematahkan semua gigi-giginya agar dia tidak bisa lagi menjadi orator. Apa kata Nabi? Biarkanlah wahai Umar, siapa tahu nanti oratornya ini bermanfaat untuk Islam dan engkau akan memujinya. Dan itu ternyata terjadi. Baik, kemudian terjadilah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah selesai, kemudian Nabi tidak jadi melanjutkan ke kota Makkah, pulang. Ketika pulang, disitulah kemudian turun surah Al-Fat. Di tengah perjalanan kemudian masih di Hudaybiyah turun perintah menunaikan ibadah namanya kurban. Maka kemudian berkurban istaraka, mereka saling berpatungan lah. 1 ekor sapi berapa? 7. Kemudian 1 ekor unta, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9 istaraka. Jadi ini yang dijadikan dalil. Makanya kalau ada orang mau iuran kurban, 1 ekor sapi tidak boleh lebih dari 7. Itu maksimal dari hadis itu. Ketika sudah sampai di kota Madinah, Rasulullah kemudian melanjutkan peperangan melawan perang disebut dengan perang Khaybar. Khaybar itu ditempati oleh penduduk Yahudi. Singkat kisahnya begini. Setelah selesai juga dari perang Khandaq, Rasulullah minta, wahai para sahabat, berangkatlah kalian bersegera menuju ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali di sana. Jelas perintahnya. Berangkatlah ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sahabat berangkat rombongan. Di tengah perjalanan adzan asar, masuk waktunya asar. Sahabat itu terjadi 2 kelompok. Kenapa? Kelompok pertama memahami hadis ini secara tekstual. Gak boleh sholat kata Nabi kecuali di Bani Quraidah. Berangkat tetap melanjutkan, ketika sampai di Bani Quraidah baru kemudian sholat asar. Sedangkan sahabat kelompok yang kedua memahami hadis ini kontekstual, difahami maknanya. Kata Nabi itu maksudnya bukan kita nggak boleh sholat, cuma artinya bersegera. Maka sekelompok sahabat sholat di perjalanan, padahal berangkat bareng. Yang satu kelompok sahabat sholat, yang kelompok yang lain sampai di lokasi. Rasulullah nyusul kemudian, ketika sudah sampai di lokasi itu di Bani Quraidah, Nabi dikisahkan tentang 2 perbedaan pendapat tadi. Hadisnya 1, kemudian terjadi perbedaan, dan Rasulullah mendiamkan. Nabi nggak bilang, oh yang sholat di jalan yang salah. Nah, Nabi mendiamkan, berarti ada kemungkinan terjadinya perbedaan dalam satu konteks hadis. Kalau kayak begitu enak. Kalau mendahulukan ada. Sama dengan ketika perang, kalau tidak salah di perang Uhud atau perang Badar itu, sebagian sahabat dia berbuka, sebagian yang lain masih tetap puasa. Gak ada yang puasa kemudian, oh kok gak kuat, wah aku lu sih kuat. Gak ada.
Kenapa? Karena memang sama-sama saling menghormati. Inilah adab. Dan kita pasti akan mendapati itu perbedaan. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik masih bisa ngopi bersama walaupun terjadi perbedaan. Tahu kisahnya perbedaannya? Kata Imam Asy-Syafi'i apa? Rezeki itu nggak bisa didapat kecuali dengan dicari. Kalau Imam Malik, rezeki itu nggak usah digolek, ya pasti takwa lah, nyantai lah. Ini sama-sama punya hujah, sama-sama punya dalil. Suatu saat kemudian Imam Asy-Syafi'i keluar mendapati para orang-orang lagi memanen anggur. Imam Asy-Syafi'i bantu. Ketika sudah bantu, kemudian selesai itu dikasih Imam Asy-Syafi'i untuk membuktikan teori ilmiah beliau kepada gurunya. Maka buah ini dibawa ke Imam Malik sambil ditaruh di atas meja, kemudian begini, ngatakan, wahai guru, inilah bukti bahwa rezeki itu harus dicari. Dan kenapa? Saya tadi keluar mendapati orang sedang panen anggur, saya bantu. Alhamdulillah setelah dibantu dapat ini. Itu kata siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik santai saja sambil kemudian datang qadarullah, kemudian yang di atas meja itu sambil diambil kurmanya, anggurnya. Imam Malik mengatakan begini, subhanallah ya, saya tadi bayang begini loh, lagi nyantai duduk kayak begini, kok saya pengen suker makan anggur. Ternyata bener anggur itu bisa saya makan, padahal nggak harus kerja. Tiba bawain anggur, akhirnya ketawa bareng. Iya ya, apa digoreng nih? Artinya bener. Contoh kayak jenengan lah, jenengan beli es krim, nggak langsung minum, taruh di freezer di rumah, di kulkas dulu. Ternyata ketika mau diminum, mau dimakan, habis. Sobat sing makan. Anaknya bilang apa? Rezeki itu nggak usah dicari ya. Ayahnya bilang, yuk Kak Iso, rezeki dicari. Lah untuk bisa beli es krim ini butuh kerja. Loh saya nggak kerja bisa makan. Perbedaan itu pasti ada. Karena kalau orang sudah mendahulukan adab, insya Allah akan memandang dengan pandangan yang berilmu, dan insya Allah akan saling mentoleransi. Selama, mohon maaf, dalam perbedaan masih sebatas hukum yang terkait dengan masalah furu'. Tapi kalau sudah perbedaan masalah akidah, nggak bisa. Karena akidah itu usul. Usul itu apa? Pohonnya. Sedangkan hukum, masalah hukum yang lain itu cabangnya. Pohonnya satu, akidahnya satu. Sedangkan furu' fiqhnya itu apa? Cabang. Sedangkan cabang itu pasti banyak. Gak mungkin satu pohon kemudian hanya punya satu cabang. Apa yang punya satu cabang? Kelapa banyak. Apanya itu? Daunnya, tangkainya kan banyak. Itu kan tangkai. Masih gak mungkin kemudian punya satu pohon. Apa yang punya satu pohon? Kaktus. Kalau kaktus pohonnya satu, di bawah nyabang juga. Bambu cabang. Artinya usul itu akidah itu harus sama. Maka disebut dengan rukun iman sama rukun Islam. Makanya kenapa Syiah itu dikatakan di luar Islam, karena rukunnya sudah berbeda. Kalau masih sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, itu masih saudara, walaupun dalam pandangan yang berbeda dalam mengambil satu hukum fikih. Kalau sudah kayak begitu, insya Allah tenang Pak, nggak akan saling menyalahkan. Jelas? Inilah namanya adab. Makanya kemudian kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita apa? Adab dan akhlak yang baik. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahmal wal ahwa. Ini hadis, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berlindung kepadamu dari akhlak yang baik, wal a'mal, dan dari amal-amal yang buruk, yang mungkar, wal ahwa, dan dari hawa nafsu yang mungkar.
Kita baca Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Atau yang kedua, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Hafal? Alhamdulillah. Terakhir inna aqala mawdha fil mizan al-mu'min yawmal qiyamah khuluqun hasan wa inna allaha yubghidu al-fahish al-badhi. Kata Rasulullah, yang paling berat ketika diletakkan di timbangan itu apa? Akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbicara keji dan berbicara yang kotor. Apalagi zaman sekarang media sosial itu subhanallah. Makanya jangan komentar di media sosial, terutama yang tidak kita fahami ilmunya, karena itu akan menjadikan tanggung jawab nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ikut komen, wong kita kadang nggak tahu. Contoh yang rame apa? Ustadz Hanan At-Taqi dibaiat. Ono sing tulisan Ustadz Hanan At-Taqi bersyahadat kembali. Ini kan sudah jauh. Artinya apa? Seolah-olah syahadatnya selama ini apa? Batal. Na'udzubillah. Itulah kemudian buruknya media sosial. Makanya kita sama-sama jaga adab, jaga akhlak, insyaallah itulah yang paling berat ketika kita nanti diletakkan di mizan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.